Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening di Jixiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Su Jingming kini bersiap melepaskan Thunder Spear serta mengatakan bahwa kemampuan terbang Jiao Chao memang cukup bagus. Tapi sayangnya Jiao Chao bertemu dengan dirinya. Hingga kini Su Jingming melepaskan Thunder Spear-nya. Melihat serangan ini, segera Jiao Chao mengaktifkan skill Wind God Barrier. Namun nyatanya serangan Su Jingming tidak bisa diblokir oleh pelindung ini hingga mengenai Jiao Chao dengan telak. Akibat serangan ini, Jiao Chao seketika jatuh dari udara dan tidak sadarkan diri lagi. Feng Lei mengatakan bahwa area 3 Jiao Chao kehilangan kesadaran. Su Jingming memenangkan pertarungan ini. Orang-orang yang melihat ini pun nampak kaget dan menyebut ini gila. Keren parah, ini namanya instant kill. Cuma tangan kosong tapi bisa menghasilkan suara sonic boom. Benar-benar tidak masuk akal. Orang lain pun akhirnya mengetahui bahwa inilah kekuatan sang Thunder Emperor yang terkenal itu. Lalu anggota dari Universitas Qingjing mengatakan bahwa awalnya dirinya kira Jiao Chao yang bisa terbang, bisa bertahan cukup lama, tapi tidak disangka dia tetap saja kalah dalam sekejap. Su Feng mengatakan dari kejadian ini mereka bisa melihat kalau kendali Su Jingming pada ability-nya sangat halus dan presisi. Wang Qi yang semangat pun mengatakan bahwa selanjutnya adalah gilirannya. Hingga kini Wang Qi yang menggunakan kekuatan ability-nya juga dengan mudah mengalahkan lawannya. Hingga kini Feng Lei mengumumkan kemenangan Wang Qi, serta orang-orang yang berada di arena juga menyerukan nama Wang Qi. Shen Dongling yang melihat ini pun mengatakan bahwa Wang Qi sedang menantang Su Jingming. Su Jingming pun meminta Shen Dongling untuk tenang, Wang Qi bukan lawannya. Lalu kini Yang Zentian memberitahu Su Jingming bahwa banyak faksi seperti Thunder Martial Hall, Violent Bear Martial Hall, Radiant Light Legion, dan Guild Polar Day mengirimkan undangan untuk Su Jingming melalui dirinya. Dengan ini dirinya bertanya apakah Su Jingming tertarik untuk berbicara dengan mereka secara pribadi. Su Jingming kini meminta tolong kepada Yang Zentian membantunya untuk menolak semuanya. Yang Zentian pun mengerti hal ini sudah dirinya duga. Su Jingming pasti akan menolaknya. Yao Fang pun bertanya kepada Su Jingming mengapa tidak coba cari tahu detail penawaran mereka. Su Jingming pun mengatakan bahwa saat ini dirinya belum membutuhkannya. Dalam pikiran Su Jingming, dengan adanya sistem untuk alokasi poin, ditambah sumber daya dari kampus, untuk saat ini dirinya masih belum membutuhkan sumber daya dari semua faksi itu. Kemudian malamnya saat Su Jingming sedang berjalan bersama Qi Yuyun, seseorang kini sedang menunggu Su Jingming. Wanita ini seketika menyapa Su Jingming dan memperkenalkan dirinya sebagai Iren atas nama keluarga William dari Amerika. Dirinya ingin menyampaikan salam hangat kepada Su Jingming. Su Jingming pun bertanya soal salam ini. Iren mengatakan bahwa dirinya tidak akan banyak basa-basi. Selama Su Jingming bersedia melepaskan keluarga negaraan negara Xia dan bergabung dengan keluarga William, segala hal yang Su Jingming inginkan, mereka pasti akan memberikannya untuk Su Jingming. Su Jingming pun menanggapi ini dan menyebut keluarga William sangat sombong. Iren mengatakan bahwa Su Jingming mungkin belum tahu tentang keluarga William mereka. Keluarga William memiliki 3 martial sign level 9.
menguasai 10 reruntuhan kuno dan sepertiga anggota dewan merupakan bagian dari keluarga William. Qi Yuyun yang mendengar 3 orang martial sign ini sangat kaget dan menilai itu sangat hebat. Iren mengatakan setelah Su Jingming bergabung dengan mereka, baik itu sumber daya rank double S maupun rank triple S, bahkan sumber daya di atas rank triple S, mereka sanggup memberikan. Su Jingming pun nampak kaget dan bertanya mengenai rank di atas triple S ini. Iren mengatakan setelah level Su Jingming meningkat sedikit lagi, Su Jingming pasti akan tahu dunia yang jauh lebih luas di atas rank triple S. Soal gadis muda dan cantik seberapa banyak yang Su Jingming inginkan, mereka bisa mencarikannya untuk Su Jingming. Qi Yuyun pun nampak marah mendengar hal ini serta memberikan tatapan tajamnya. Iren mengatakan bahwa ucapan dirinya mungkin terlalu frontal, serta meminta Qi Yuyun untuk memakluminya. Su Jingming pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya sudah paham maksud dari keluarga William. Tapi dirinya tidak tertarik untuk mengkhianati negaranya, sampai kapanpun tidak akan. Jadi mereka tidak perlu mencari dirinya lagi. Dan seketika pergi meninggalkan Iren. Iren pun tidak menyangka ternyata upayanya gagal. Seseorang kini menghubungi Iren dan bertanya soal hasilnya. Apakah target setuju? Iren mengatakan bahwa itu gagal. Su Jingming menolaknya dengan sangat tegas. Orang yang berada di alat komunikasi pun sangat marah serta menyebut orang-orang dari negara Xia memang keras kepala. Orang ini pun bertanya apakah Iren sudah menggunakan mind control padanya. Iren mengatakan bahwa itu tidak bisa. Di tubuh Su Jingming ada aura spiritual dari martial sign level 9. Orang ini pun bertanya apakah rencana B bisa dilaksanakan. Iren yang memandang ke atas langit mengatakan bahwa itu tidak bisa. Su Jingming sudah dijaga oleh Grandmaster level 8 sepanjang waktu. Tidak bisa dibunuh secara diam-diam. Orang ini pun mengerti sepertinya tidak ada kesempatan untuk saat ini. Iren kembali saja lebih dulu. Iren pun mengerti. Lalu keesokan harinya Feng Lei mengatakan bahwa berikutnya adalah pertandingan tim babak keempat. Maka dari itu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Universitas Modu dan Universitas Suhang yang akan memasuki arena. Hingga kini kedua tim telah saling berhadapan di atas arena. Orang-orang yang melihat ini mengatakan bahwa Universitas Suhang tahun lalu berada di peringkat 4. Seharusnya bisa menguji kekuatan Su Jingming. Orang lain pun membenarkan hal itu. Posisi Universitas Suhang tepat di bawah 3 besar. Jadi Universitas Suhang pasti kuat. Hingga kini Feng Lei memulai hitung mundur untuk memulai pertandingan. Hingga saat mulai Su Jingming lagi-lagi maju sendiri ke depan. Orang-orang yang melihat ini bertanya apakah cara ini sama seperti yang dilakukan Su Jingming kemarin. Apakah hari ini dia mau mengulanginya lagi? Apakah ini artinya Su Jingming meremehkan Universitas Suhang? Bukankah ini terlalu sombong? Lalu ketua tim Universitas Suhang mengatakan bahwa Su Jingming terlalu sombong. Universitas Suhang bukan Universitas Baisan yang lemah. Hingga salah satu anggota tim Suhang melepaskan skill following Firefall Gold Lightning. Su Jingming tidak menyangka mereka juga punya ability tipe petir. Tapi sayangnya ability miliknya tidak sebanding dengan milik dirinya. Hingga Su Jingming kini hanya melepaskan petir ability di sekitarnya untuk melawan petir ini hingga tak perlu waktu lama. Skill ini dilahap oleh petir Su Jingming. Orang-orang yang melihat ini nampak sangat kaget ular petir itu ditelan. Bahkan area badai petir di sekitar Su Jingming saja tidak bisa ditembus. Kalau begini, bagaimana cara melawan Su Jingming? Mereka pun bertanya-tanya, inikah ability rank double S? Tidak disangka kekuatannya akan semengerikan ini. Anggota tim Suhang pun bertanya kepada kaptennya bagaimana sekarang. Kapten pun mengatakan bahwa sekarang tidak ada cara lain, hanya bisa maju. Mereka harus mengalahkan Su Jingming terlebih dahulu. Saat Kongsi dan yang lainnya maju ke sini, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Kapten pun meminta anggotanya yang bernama Su Fang untuk mengaktifkan Thunder Defense. Dan segera kapten meminta anggota yang lain untuk maju menyerang. Namun lagi-lagi, petir Su Jingming kini dengan mudah menghancurkan Thunder Defense milik Su Fang. Dan Kapten Su Hang menyebut ini sangat gila. Su Jingming mengatakan bahwa menggunakan ability sepertinya terlalu menindas mereka. Dengan ini biar dirinya lihat seberapa hebat kekuatan Universitas Suhang.
Kapten Sohang pun kini meminta anggotanya untuk menyerang bersama hingga kini Su Jingming dikepung dari segala sisi. Su Jingming pun menghadapi mereka dengan santai menggunakan teknik bertombaknya. Kembali orang-orang takjub melihat Su Jingming yang mampu solo melawan 5 orang sekaligus layaknya seperti Raid Boss. Dan yang lebih parahnya, tim Sohang tidak bisa mengalahkan Su Jingming. Mereka bertanya mengapa tahun ini Universitas Sohang sangat lemah, benar-benar tidak masuk akal. Hingga Su Jingming kini sangat mendominasi serangan ini. Dan kini anggota tim Modu mulai maju menyerang. Kapten Sohang yang melihat ini nampak kesal karena tidak ada kesempatan lagi. Sementara itu Wang Qi nampak kesal dan menyebut tim Sohang sampah. Bahkan tidak bisa memaksa Su Jingming mengeluarkan satu battle skill rank S miliknya. Lalu 3 menit kemudian pada akhirnya tim Sohang pun kini berhasil dilumpuhkan. Feng Lei seketika mengatakan bahwa dalam pertandingan keempat, Universitas Modu kembali meraih kemenangan. Orang-orang menyebut ini sudah berakhir, itu sangat cepat. Mereka bahkan tidak sempat menonton sepuas hati mereka. Untuk berpikir kekuatan tempur Thunder Emperor sekuat ini rasanya dia sendiri saja sudah cukup. Ji Hui yang menyaksikan pertandingan ini pun mengatakan bahwa sekarang mereka tahu bukannya Universitas Baisan yang terlalu lemah, tapi Universitas Modu yang terlalu kuat, terlebih lagi Su Jingming lah yang sebenarnya terlalu kuat. Kemudian kini Liga Universitas memasuki hari ke-8. Orang-orang yang datang menonton mengatakan bahwa Universitas Modu melawan Universitas Jincheng. Ini adalah pertandingan yang mereka tunggu. Orang lain pun membenarkan hal itu. Ini bahkan pertandingan pertama. Dirinya sangat menantikannya. Namun sebagian orang berpikir bahwa Universitas Jincheng pasti akan kalah kali ini. Lalu Yang Zentian mengatakan bahwa hanya tersisa 2 pertandingan terakhir. Mereka akan menggunakan formasi 1 untuk melawan Universitas Jincheng. Yang Zentian juga memberitahu Su Jingming bahwa kali ini Su Jingming tidak bisa meremehkan lawannya dan menyerang formasi mereka sendirian lagi. Su Jingming pun mengerti. Lalu kini Feng Lei meminta semua orang untuk menyambut Universitas Modu dan Universitas Jincheng untuk masuk ke arena. Lalu kini di lorong arena saat kedua tim mulai berjalan bersama kapten dari Universitas Jincheng yang bernama Hansan mengatakan bahwa Su Jingming rank double S dari Universitas Modu dirinya akui sangat kuat. Tapi itu hanya terbatas pada pertandingan individu. Dalam pertandingan tim, Su Jingming bahkan tidak memiliki peluang 10% pun untuk menang. Su Jingming hanya menanggapi ini dengan santai dan mengatakan bahwa mereka akan tahu apakah Universitas Modu punya kesempatan menang setelah Universitas Modu berada di medan perang. Shen Dongling pun juga menanggapi ini dan bertanya apakah Universitas Jincheng gila. Dari mana Universitas Jincheng mendapatkan kepercayaan dirinya. Hingga kini kedua tim pun sudah berdiri di arena. Orang-orang yang memperhatikan susunan pemain dari Universitas Jincheng merasa aneh. Jincheng benar-benar menarik 3 pemain utama dan memasukkan 3 pemain pengganti. 2 tipe support, 3 tipe serangan jarak jauh. Apakah Jincheng sedang memainkan sebuah trik karena tahu mereka tidak bisa menang? Salah seorang menyebut itu tidak mungkin Jincheng akan dibakar sampai mati. Sementara itu Jiang Kuan bertanya kepada Ling Xuang apakah Ling Xuang tertarik untuk menambahkan sedikit taruhan pada pertandingan ini. Ling Xuang pun nampak kaget dengan taruhan ini. Jiang Kuan mengatakan bahwa sumber daya kultivasi rank S untuk melihat siapa yang meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Ling Xuang pun nampak diam memikirkan taruhan ini. Sedangkan Su Fing yang mendengar hal ini bertanya-tanya dalam pikirannya soal Universitas Jincheng yang berani mengajak Modu untuk bertaruh. Sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Lalu Ling Xuang menanggapi taruhan sumber daya rank S ini yang menurut Ling Xuang terlalu rendah, serta meminta Jiang Kuan untuk membuatnya menjadi rank double S. Jiang Kuan pun nampak kaget dan bertanya bukankah sumber daya rank double S merupakan taruhan yang terlalu besar. Sedangkan Su Ping yang mendengar hal ini menilai bahwa Ling Xuang tetap dominan seperti biasanya. Sumber daya rank double S bahkan Grandmaster tingkat ke-8 pun akan merasakan dampaknya. Ling Xuang mengatakan jika mereka bertaruh, mereka akan bertaruh sumber daya rank double S. Jika tidak maka lupakan saja. Jiang Kuan mengerti karena Ling Xuang sedang bersemangat maka dirinya akan menggunakan satu sumber daya rank double S.
dan bertaruh pada kemenangan Jin Cheng. Su Feng menilai bahwa Jiang Kuan jelas orang rubah tua. Dia tidak akan bertarung dalam pertempuran yang tidak dia yakini menang. Sepertinya Jiang Kuan memiliki sesuatu untuk diandalkan. Untunglah pertandingan Universitas Qingjing dengan Jin Cheng berlangsung besok. Waktu yang tepat untuk menonton harimau bertarung. Hingga kini Feng Lei yang sudah menghitung mundur pertandingan memulai pertandingannya. Di saat itu Jin Cheng seketika memulai gerakannya dengan salah satu anggotanya mengaktifkan sebuah skill yang membuat sebuah perlindungan. Han San bertanya apakah Su Jingming melihatnya. Ini adalah battle skill rank double S, live sharing yang membutuhkan waktu 2 tahun untuk dirinya pelajari. Serangan apapun dilemahkan sebesar 60%. Dan kemudian dibagi rata. Ditambah mereka memiliki pengguna ability pemulihan, ini adalah pertahanan absolut. Orang-orang yang mendengar hal ini sekarang mengerti maksud dari susunan pemain Jin Cheng. Satu menanggung kerusakan, satu memulihkan cedera. Peran dua tipe support ini sangat penting dan hal ini juga membiarkan tipe serangan jarak jauh bersembunyi di dalam cangkang kura-kura dan mengulur waktu lawan sampai mati. Sungguh tidak ada yang menyangka taktik ini. Lalu Yao Fang tidak menyangka Han San benar-benar bisa mempelajari battle skill rank double S. Bahkan orang dengan level 5 atau level 6 pun tidak bisa mempelajarinya, itu tidak masuk akal. Su Jingming pun kini meminta Yao Fang untuk mencobanya lebih dulu. Yao Fang pun mengerti dan segera Yao Fang melepaskan battle skill rank A, Extreme Cold Ice Soul. Di saat serangan ini dilepaskan, ternyata serangan ini benar-benar dilemahkan sebesar 60% hingga dampak serangan terasa sangat kecil. Han San pun bertanya apakah serangan elemen Yao Fang hanya menggaruk gatal mereka. Untuk berpikir Yao Fang selemah ini, Han San pun menantang Modu untuk datang menyerang. Jin Cheng bisa membiarkan Modu menyerang sesukanya dalam 1 menit. Shen Dongling pun kini bereaksi dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memikirkan ada 3 battle skill defensive combat rank S. Ini agak mengganggu. Ini benar-benar pertahanan absolut. Gongke pun bertanya bagaimana kalau dirinya menyerbu dan mencobanya. Shen Dongling menyebut itu bukan ide bagus. Jin Cheng memiliki 3 penyerang jarak jauh. Kerusakan yang akan diterima terlalu besar. Su Jingming pun tersenyum dan mengatakan karena Yang Zentian mengatakan mereka harus menggunakan formasi 1, maka mereka bisa beri Jin Cheng kejutan. Hingga kini Su Jingming mengaktifkan Extreme Thunder Stat. Orang-orang yang melihat ini pun sangat kaget, bukankah Thunder Emperor Su Jingming pengguna ability tipe petir? Apakah Su Jingming juga bisa berubah bentuk? Seseorang pun mengatakan bahwa ini seharusnya merupakan battle skill penempaan tubuh khusus. Orang-orang pun mengatakan bahwa Su Jingming seperti memasuki mode Berserk. Han San mengatakan kepada Su Jingming bahwa Thunder Extreme Stat memang memiliki peningkatan besar pada tubuh, tetapi tetap tidak akan menembus pertahanan mereka. Modu sebaiknya menyerah saja. Su Jingming pun menanggapi ini dan menyebut Han San terlalu percaya diri. Su Jingming meminta Guan untuk memberinya sebuah bab. Guan pun mengerti dan melepaskan battle skill Spiritual Light Enchantment. Dan setelahnya Su Jingming kini dengan cepat melepaskan battle skill Thunder God Venger. Han San pun nampak sangat kaget melihat serangan ini. Anggota Jin Cheng nampak panik dan bertanya bukankah aura di jari ini agak terlalu menakutkan. Han San pun meminta semua orang untuk tidak khawatir dan tingkatkan output kemampuan mereka. Mereka pasti bisa bertahan melawannya. Mereka pun mengerti dan segera meningkatkan kemampuan outputnya dan Han San sendiri mencoba menambahkan battle skill lain dengan nama Life Tide. Hingga kini benturan pun terjadi yang mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Orang-orang yang melihat dampak serangan pun sangat kaget dan bertanya battle skill macam apakah ini? Ini benar-benar memiliki fluktuasi energi yang menakutkan. Mereka merasakan aura dewa dari Su Jingming. Mereka yang menunggu asap memudar pun bertanya apakah ada keajaiban. Apakah pelindung itu hancur? Dan ternyata pelindung yang tim Jin Cheng banggakan hancur. Dan semua anggotanya menerima luka yang sangat serius dan tidak sadarkan diri. Feng Lei mengatakan bahwa semua anggota Jin Cheng telah dieliminasi. Pemenang dari pertandingan ini adalah Universitas Modu. Jiang Kuan yang melihat ini sangat syok dan tidak menyangka dan tidak pernah berpikir Han San dan yang lainnya kalah. Su Jingming sudah seganas ini di level 3 peringkat atas. Betapa tidak terbayangkan nanti ketika Su Jingming naik ke level 4.
Ling Suwang pun mengatakan bahwa sepertinya Universitas Modu sudah selangkah lebih maju. Jiang Kuan yang tertunduk pun mengakui kekalahannya dan akan menghormati taruhannya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.